Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang pengerjaan UAS Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen mampu Pasabil. Saya adalah Aurelia Aryani dengan NIM 24104141113. Saya dari kelas C dan saya dari jurusan Sains Informasi. Disclaimer, izin Bapak, mohon maaf saya penggunaan tabelnya. Nama tabelnya mungkin beda sama yang ada di notepad, karena untuk yang di notepad ini, saya itu nyoba sebelumnya, jadi saya trial, dicoba dulu untuk fungsi-fungsinya udah benar atau belum, udah bisa digunakan, udah dalam format fungsi yang terbaik atau belum. Jadi mungkin ada perbedaan di nama tabelnya pada saat saya tulis di notepad dengan tabel yang saya coba di tag video, karena yang di tag video juga ya saya ulang lagi pembuatannya. Saya ulang lagi dari awal dengan format nama tabel yang berbeda, tapi dengan isi tabelnya itu kurang lebih sama isi tabel itu sama persis, jadi hanya beda di nama tabel karena saya mengulang lagi. Jadi ibaratnya ini itu seperti uji coba test drive sebelum saya tag video. Jadi pas saya tag video saya ganti di nama tabelnya aja, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi untuk soal UASnya itu, nomor 1 kita harus cari data dengan tema pandemi, teknologi dan inovasi, bank industrial, house atau hub. Kemudian barisan itu jumlahnya minimal ada 1000 dengan ketentuan kolom itu minimal 7, disimpan di database PostgreSQL. Saya udah dapat datanya, saya cari di Kaggle kemarin, temanya itu teknologi dan inovasi, judulnya Smart Agricultural Production Optimizing Engine. Udah saya download juga datanya, tampilannya kayak gini. Untuk tampilan tabelnya itu seperti ini, ada nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH, rainfall, kemudian label. Untuk jumlah tabelnya itu ada 2201 dengan ketentuan kolomnya itu ada 8 kolom. Jadi tampilan tabelnya seperti ini. Langsung aja kita kerjain di SQL-nya. Tampilannya kayak gini, langsung aja kita ketik localhost, kemudian Postgres, ini ketik aja yang ada di dalam kurungnya 5432 Postgres, kemudian password yang udah kita bikin pas kita download aplikasi SQL-nya kemarin. Kalau tampilannya udah kayak gini, tandanya udah bisa dipakai. Langsung aja kita buat database, create database. Kemudian namain database-nya bebas, saya namainnya folder 7, titik koma, enter. Kalau udah muncul tulisan ini, itu tandanya udah bisa dipakai. Selanjutnya kita create table untuk buat tabel si datasetnya tadi. Nama tabelnya bebas, saya pakai nama tabel teknologi kayak gini, buka kurung karena membuat tabel, kemudian enter. Yaitu ketik nama-nama kolom yang ada di datasetnya tadi. Ini pertama nitrogen, ketiknya nitrogen. Kemudian karena nitrogen itu angka, jadi kita pakai fungsinya itu integer. Kita ketik aja integer, kemudian koma, setelah itu koma dan enter. Setelah itu fosforus, harusnya jangan fosforus integer 2, kalau di angka fosforus. Selanjutnya ada potasium,
sama juga integer. Kemudian temperatur, karena temperatur itu datanya angka tapi dia ada komanya, maka kita pakai fungsinya itu float. Kemudian enter. Nah, itu humidity, karena angkanya koma juga jadi kita pakai float, koma enter. Setelah itu ada pH, float, enter. Setelah itu ada rainfall, float, koma, enter. Terakhir itu ada label, karena label itu tulisan huruf, jadi fungsinya itu pakai varchar. Varchar itu untuk huruf. Nah, fungsi varchar ini harus pakai ada ketentuan. Jadi tanda kurung ini tuh dipakai untuk nentuin berapa jumlah kata di dalam kolomnya keterangan labelnya ini. Bebas aja angkanya berapa, saya ketik 50, tutup kurung. Kemudian gak usah di koma karena ini udah kolom terakhir. Dicek lagi, udah aman. Kemudian enter. Setelah itu tutup kurung, titik koma, dan enter lagi. Kalau udah muncul tulisan create table, itu tandanya tabelnya udah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita mau ngecek nih kayak gimana tampilan tabel-tabelnya. Kita pakai fungsi select, kemudian bintang, from, tabel, nama tabel yang tadi udah kita bikin, tabel teknologi, kemudian titik koma, dan enter. Nah, ini tampilan tabelnya. Ada nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH, rainfall, dan juga label. Setelah itu kita mau integrasiin tabelnya ini biar sama kayak yang ada di Excel. Caranya kita masukin dulu fungsi copy untuk integrasiin tabelnya lewat folder yang udah kita simpan. Jadi tadi setelah kita download di Kaggle, kita masukin file Excelnya itu ke folder PostgreSQL yang ada di folder laptop kita, dicek, kemudian program files, dan di PostgreSQL. Ini urutannya nanti akan kita pakai setelah kita nulis copy. Setelah itu tabel teknologi, oke lanjut, copy tabel teknologi, kemudian buka kurung. Nah, kita tulis nih kolom-kolom nama-nama tabel yang udah kita bikin tadi, nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, dan seterusnya. Kita tulis ini nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH, rainfall, dan yang terakhir label. Setelah itu kita tutup kurung, cek lagi, copy tabel teknologi, nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH, rainfall, label. Kalau udah benar semua, kita enter. Setelah itu kita lanjutin lagi dengan fungsi from. Nah, fungsi from ini agak tricky karena nama file itu harus benar semua. From, kemudian koma. Oke, lanjut. From, kemudian koma atas C. Nah, C. Setelah itu titik 2, kemudian garis-garis miring, program files, garis miring, harusnya spasi, ini huruf besar, program files, kemudian garis miring, PostgreSQL, garis miring, kemudian nama
nama Excelnya udah kita download tadi, Smart Agriculture. Smart Agriculture. Kemudian titik caps lock CSV. Setelah itu koma atas. Kemudian spasi delimiter, spasi koma atas, koma bawah, koma atas, CSV header. Kita cek lagi udah bener belum. From save program files smart. Nah, ini ada yang salah nih. Biasanya Smart Agriculture ya guys. Nih smart bener, Smart Agriculture, lupa. Smart Agriculture, kemudian kalau udah bener titik koma, setelah itu enter. Oke, kalau tampilannya udah seperti ini, tandanya udah berhasil. Ada tulisan copy 2200, udah berhasil. Sekarang kita select aja, kita munculin tabelnya, select bintang from tabel teknologi titik koma, setelah itu enter. Nah, ini kurang lebih beberapa tampilan aja dari tabel Excelnya. Kita bandingin ya. X. Nah, kurang lebih sama ya. Nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH, rainfall label sama 90, 42, 43, 20,8, 82 dan seterusnya. Kalau kayak gitu ternyata udah berhasil. Ini cuma beberapa aja. Kalau mau muncul semua, tapi agak panjang, ini kita cek dulu. Habis itu kalau mau muncul semua, kita bisa pakai fungsi lanjut. Ini kalau mau kita tampilin semua tabelnya, kita bisa pakai fungsi garis miring, kemudian sebentar, garis miring preset pager off, kemudian cek lagi set pager off. Sebentar, langsung enter aja. Kalau udah kayak gini, kita bisa select lagi tabel teknologinya dan kita enter. Ini akan menampilkan semua data dari Excel yang tadi yang berjumlah 2201. Nah, sini 2200 rows, 2021 rows. Begini, ini udah ditampilin semua datanya. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita manajemen data. 2A itu kita buat satu kolom baru pada tabel dari data yang tadi. Kemudian kita ubah data yang numerik menjadi data yang kategorik pada data tersebut. Kalau di Excelnya, data-data numerik itu ada nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH, rainfall. Tapi karena nitrogen, fosforus, potasium itu kita nggak tahu jumlah penggunaannya berapa di datasetnya, jadi kita pakai data numeriknya itu bagian temperatur, humidity, pH, sama rainfall aja. Untuk nitrogen, fosforus, potasium itu nggak terlalu kita tahu datanya penggunaannya berapa, jadi kita pakai yang temperatur, humidity, pH, dan rainfall aja. Nah, lanjutnya kita udah masuk ke 2A, langsung aja kita pakai fungsi alter table, kemudian nama table yang tadi
tabel teknologi. Setelah itu add column ini buat nambahin kolom yang mau kita mau, kolom data kategoriknya. Add column, setelah itu kita ketik nama kolomnya karena kita mau nambahin kolomnya temperatur yang pertama. Kita ubah kategorik, berarti nanti kita namain itu bisa kategori underscore temperatur. Kategori underscore temperatur. Kalau udah, jangan lupa pakai varchar karena nanti isinya itu huruf, jadi kita pakai fungsi varchar sama aja kayak tadi. Setelah itu kita ketik koma dan enter. Nah, ini udah ada tulisannya alter table. Setelah itu kita mulai isi kolom baru pakai fungsi update. Pakai fungsi update tabel yang banyak tadi, tabel pertama, tabel teknologi, kemudian di enter aja. Setelah itu set ini itu untuk lanjut. Jadi fungsi update itu untuk kita mau update tabelnya itu yang mana, memperbarui tabel yang mana, tabel teknologi. Nah, set itu untuk nambahin kolom. Jadi kita mau nambahin kolomnya itu apa, yang mau kita tambahin kolomnya itu adalah kategori temperatur, kategori underscore temperatur, kategori underscore temperatur. Setelah itu kita ketik sama dengan kemudian case. Nah, case ini itu kurang lebih fungsinya sama aja kayak kayak if else. Fungsinya sama aja kayak if else untuk menambah kolom atau memperbarui kolom. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masukin aja fungsinya when, ketika masukin nama kolomnya ketika temperatur kurang dari 10 dan maka itu tuh kategorinya kurang optimal. Jadi di datasetnya, di Kaggle-nya itu udah ada ketentuan, udah ada deskripsinya kalau temperaturnya itu the average soil temperature for by activity range from 50 to 75 Fahrenheit. Kalau dikonversi ke derajat itu kurang lebih 10 derajat sampai 23,89 gitu. Itu ini kita enter aja. Kemudian kita ketik lagi when temperatur between di antara 10 dan 23,89 dan itu masuknya optimal. Kita enter, ketik lagi juga when temperaturnya itu lebih dari 23,89 maka itu kategorinya tidak optimal karena melewati batas. Ini secara gambaran umum aja ya. Kalau untuk ketentuan khususnya nggak tahu, tapi karena hanya untuk contoh aja, jadi
kurang lebih seperti ini. Kemudian bisa kita tambahin juga pakai fungsi else. Tadi udah disampaikan, else tidak diketahui. Jadi kalau bukan yang ada di keterangan 3 ini, dia bakal tidak diketahui. Tidak diketahui. Setelah itu enter lagi, kemudian n untuk mengakhiri fungsinya, titik koma, dan enter. Kalau muncul lagi kayak gini, setelah udah berhasil, dan langsung kita select aja. Select, kita pakai yang atas aja. Ini belum, pakai ini aja. Nah, pakai ini aja. Kita buang kurungnya. Pakai fungsi select karena kita mau langsung nampilin kolomnya itu ke tabel teknologi, jadi langsung aja kita satuin ya. Terus karena ini itu berhubungan sama temperatur, jadi saya mau kolomnya ini adanya itu di sebelahnya temperatur. Kalau kayak gitu langsung aja kita tambahin nama kolom tadi, kategori underscore temperatur di sebelah kolom temperatur, kemudian koma. Kalau udah kayak gitu, selanjutnya kita cek lagi apa ada yang masalah atau nggak ada, udah benar semua. Select nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, kategori temperatur, humidity, pH, rainfall, label. Kemudian kalau udah oke, from tabel teknologi, tabel teknologi. Nah ya, tabel teknologi. Kalau dirasa udah, jangan lupa untuk sebentar. Nah, cek koma, enter. Oke. Oh, preset pagersnya tadi belum dimatiin. Karena tadi preset pagernya belum kita onin lagi, jadi muncullah semua tabel-tabel yang banyak ini. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Tadi ini tuh kan nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, dan ini kolom yang baru kita buat, yang udah kita tambahin ke datanya di samping temperatur gitu. Ini kita matiin dulu preset pagernya, kita onin lagi dulu biar nggak terlalu banyak. Nah, jadi ini kayak gini tampilannya. Kenapa merah? Jadi ini tampilannya kayak gini, tampilan yang tadi udah kita buat kolomnya. Nah itu karena kita mau buat kolom baru lagi untuk humidity, pH, rainfall, kita cepetin aja. Jadi nanti saya tampilin pas ininya udah jadi. Kita cepetin aja. Dicepetin videonya. Alter. Alter tabel teknologi kolom. Kategori untuk humidity atau kelembapan. Humidity varchar 50. Kemudian enter. Setelah itu alter tabel lagi kategori ini langsung semua aja nggak apa-apa. Humidity, temperature, humidity, pH.
Setelah itu yang terakhir itu untuk rainfall. Nah, kalau udah kita update table lagi. Update tabelnya yang agak sedikit kompleks, jadi agak karena setiap rumus berbeda. Teknologi, set kategori. Nah, ini diganti di kategori humidity. Setelah itu when, ini saya izin screen ya Pak, karena agak banyak, jadi saya juga bikin notepad udah saya kerjain, jadi nanti saya izin copy aja dari sini, di screen aja videonya. Ini notepad yang saya kerjain, datanya sama tapi saya bedain di nama tabel dan nama folder, itu saya bedain. Coba kita ambil di bagian keterangan humidity tadi, when humidity. Nah ini kita sini aja, itu ini enter lagi, aduh, enter, kemudian X, aduh, ini nanti dibenerin aja, pasti dari kata diketahui. Oke, setelah itu N, ini koma. Nah, udah, lanjut aja. Nah, begini gampang, jadi tinggal kita pakai aja yang atas-atasnya. Ya, ada lagi tentang teknologi, set lagi, set kategori ganti jadi kedua itu pH. pH ini karena ada keterangannya ya, dan kita juga tahu itu kalau jika pH itu kurang dari 7, dan maka dia itu kategorinya ada ya, kalau kurang dari 7 itu asam. Kemudian when pH-nya itu sama dengan 7, dan maka dia itu keterangan netral. Terakhir, when pH-nya itu lebih dari 7, maka dia itu dan basah. Nah, setelah itu kita enter, sama aja kayak tadi else. Setelah itu N. Oke, lanjut untuk terakhir yang bagian rainfall. Ya, kemudian when rainfall itu, rainfall sama humidity sama karena nggak ada keterangannya di dataset, jadi saya pakai keterangan umumnya aja. Ketika rainfallnya itu kurang dari 100, maka dia itu kategorinya rendah. Kemudian ketika rainfallnya itu ada di antara 100 dan 200, dan maka kategorinya itu sedang. Ketika rainfallnya itu lebih dari 100, maka dan dia kategorinya itu tinggi. Enter, setelah itu else lagi tadi, else, and, dan terakhir. Oke, sintaks error kita cek dulu, rainfall 100, bentar. Apa? Kelewat setnya. Ya ampun. Sekian klipsnya belum? Kita pakai set, jangan lupakan set, rainfall. Seperti saya tadi. Semoga tidak ada salah lagi. Oke. Kalau udah berhasil semua fungsinya, sudah terjalankan dengan baik semua fungsinya, kita select lagi tabelnya. Kita pakai yang tadi aja, select table. Nah, karena lagi-lagi kita mau naruh di sampingnya persis, di samping kolomnya persis, jadi kita sama aja ketik aja di sampingnya persis, di samping kolomnya persis. Kayak ini. Sebentar, ini kita pindahin dulu. Ini kita pindahin dulu. Kelihatan ya? Sini lah, apa? Karena kita mau tulis itu di sampingnya persis, di samping humidity, kategori underscore humidity, kemudian pH, kategori underscore pH, terus kategori pH, kemudian koma, ini rainfall, di sini kategori underscore rainfall. Nah, kalau udah semua tinggal kita enter aja. Nah, kurang lebih datanya itu kayak gini, untuk kolomnya kayak gini. Ini untuk
nitrogennya, terus habis itu keterangan fosforusnya, potasiumnya, temperaturnya. Mungkin kalau mau kita biar lihatnya enak gitu, kita bisa pakai fungsi X garis miring X. Kemudian syarat lagi itu coba. Nah, kurang lebih keterangannya kayak gini. Ini untuk baris pertama, nitrogen ya 71, fosforusnya 46, potasium 40, temperatur segini, kategorinya optimal. Humidity-nya segini, kategorinya tinggi. Ini segini, kategorinya basah. Rainfall segini, kategorinya sedang. Sebentar. Kelewat Pak. Jadi di sini kurang koma Pak. Jadi nggak kebaca labelnya. Nah, di kolom pertama ini baru perfecto Pak. Udah ada keterangan labelnya itu rice. Maaf Pak. Display off. Kita tampilin aja lagi yang sini. Nah, udah ada keterangannya ini rice. Gitu. Kolom pertama rice, kolom kedua rice, 3 juga masih rice. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut aja ke nomor 2B. 2B itu kita harus ambil 50 baris pertama dan 3 kolom pada data tersebut. Jadi kita ambil 50 baris pertama di 3 kolom yang tadi. Bebas mana aja. Kita mau ambil kolom bebas mana aja. Sebentar. Kalau kita mau ambil kolom bebas mana aja, itu kita pakai select, kemudian kita pilih kolom yang mau kita pakai itu yang mana aja. Di sini saya mau pakai kolom 3 kolomnya itu nitrogen, kemudian pH dan kategori pH. Kalau udah, langsung aja kita ketik from, sama aja kayak tadi, from tabel teknologi. Kemudian enter. Karena tadi dimintanya itu 50, jadi kita ketik aja limit 50. Jadi hanya ada 50 baris aja nanti yang tertera. Enter. Ini kurang lebih, kalau ini sih mah nggak ada 50 ya. Kalau mau 50 kita bisa tampilin lagi aja. Set pager off. Kemudian select lagi limit 50, enter. Nah, ini kurang lebih ada 50 rows atau 50 baris. Tampilannya kayak gini. Kita onin lagi pagernya. Oke. Selanjutnya nomor 2C. Buat tabel kedua dari tabel pada soal 1 yang berisi data 4 kolom terakhir dan ambil baris 100 ke 200. Jadi dari soal yang pertama tadi yang udah kita buat tuh di atas jauh ya, tabel pertama banget yang belum ada tambahan kolomnya, itu kita buat kita ambil 4 kolom terakhir, kemudian kita isi dari 100, kemudian kita buat ambil dari data ke 100 sampai data ke 200. Itu buat tabel baru ya. Jadi kita create aja langsung tabelnya. Sini create table.
tabel baru ya, tabel teknologi 2. Namanya yang gampang aja biar diingat, tabel teknologi 2. Setelah itu select ini apa aja yang mau kita pilih karena 4 kolom terakhir, jadi kita pakai humidity, kemudian pH, setelah itu rainfall, kemudian yang terakhir itu label. Oke. Setelah itu from, kemudian tabel yang pertama banget, tabel teknologi, kemudian offset itu untuk fungsi, ngejelasin fungsi, jadi kita mengambil data dari keberapa, karena kita ngambil dari 100, kemudian offset 100, jadi data ke 100, dari data ke 100 limit 200 gitu, jadi koma, enter, kita select aja, select from tabel yang baru. Nah, ini kurang lebih, karena tadi set pagernya di on lagi, jadi tampilannya segini kurang lebih. Ini nggak nyampe 100 setelah ya. Kita offin lagi pagernya, kemudian kita select aja langsung. Nah, tampilin ini banyaknya data ya, ratusan data, dari data ke 100 sampai ke data 200 tuh isinya ini gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk SQL nya seperti itu. Nomor 1 udah kita bikin tadi tabel teknologi. Kemudian nomor 2 kita manajemen data, kita buat 1 kolom baru, kemudian kita tambahin di tabel teknologi dengan nama kolom baru juga gitu. Terus abis itu kita ubah data numeriknya jadi data kategorik, yang bagian temperatur tadi ya, bagian temperatur ini nomor 2B ada kategori temperatur gitu kurang lebih. Untuk lebih lengkapnya itu ada di sini, itu udah ada keterangannya semua, kategori temperatur, kategori humidity, kategori pH juga, dan kategori rainfallnya. Nah, yang ini maksudnya ini optimal, tinggi, basah, sedang. Terus bagian 2C karena kita ini 2B ini 2A, 2B nya itu kita ambil 3 tabel, terus habis itu kita bikin hanya untuk 5 baris aja, jadi ini tampilannya. Setelah itu 2C nya kita buat tabel baru, kemudian pilih 4 kolom terakhir, terus habis itu kita bikin dari tabel ke 100 sampai tabel ke 200, tampilannya kayak gini, hanya ada 100 tabel. Kalau untuk SQL nya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan pengerjaan UAS kita di nomor 3 atau nomor soal yang kedua, yaitu yang pertama kita connecting data dari R ke database, kemudian tarik tabel soal 1 dan soal 2C. Tabel yang tadi udah kita buat, yang tabel teknologi dan tabel teknologi 2 itu mau kita tarik atau kita taruh di R nya. Yang pertama kita connecting datanya dulu, kita install package nya dulu, R Postgres. Udah, kemudian kita enter aja. Setelah itu kita connecting datanya pakai PostDB. DB connect. Oke. Kemudian
masukin aja Postgres. Itu masukin DB name-nya. DB name itu database name-nya. Database name-nya itu kita pakai Postgres. Setelah itu masukin hostnya. Hostnya itu tadi localhost ya, yang ada di SQL-nya. Kemudian portnya sama 5432. Oh iya, ini pakai koma. Nah, ini juga pakai koma, ini juga koma. Setelah itu usernya itu Postgres. Kemudian di enter password. Kemudian passwordnya itu yang tadi di SQL sama aja. Oke, cek lagi. Kalau udah, soalnya kita enter. Kemudian buat tahu ada tabel apa aja yang ada di dalam database-nya, kita bisa pakai DBList. Kemudian pastiin. Kemudian kita coba running dulu. Udah terkoneksi kalau kayak gini. Kemudian yang list tabelnya kita run juga. Dan sini ada tampilan beberapa tabel-tabel sebelumnya yang udah pernah saya buat juga, dan kemudian tabel kemarin yang udah kita buat, yaitu tabel teknologi 2. Kalau udah terkoneksi kayak gini, lanjut aja kita tarik tabelnya, tabel teknologi 2. Itu kita pakai data underscore tabel teknologi, kemudian db get query. Setelah itu buka kurung postdb koma select. Nah, from tabel teknologi. Oh iya, ini harusnya dikutip ya, karena nama tabel. Oke. Nah, harusnya dari sini. Dia fungsi. Setelah itu print untuk nampilin hasil dari tabelnya. Nah, coba aja. Ini hasil dari tabel teknologi tadi yang udah kita bikin. Nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, humidity, pH, rainfall. Kemudian ini juga tambahan tabelnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita mau nampilin tabel yang kedua, ini kita copy aja, nah, kurang lebih sama, tinggal ditambahin angka 2 di setiap nama tabelnya. Oke, sekarang kita coba running aja. Ini tabel kedua yang udah kita bikin.
yang isinya itu ada 4 kolom terakhir dari tabel teknologi ya. Itu ada humidity, pH, rainfall, dan juga label. Kurang lebih isinya seperti ini. Gitu. Sekarang kita cek nomor 3 yang B, yaitu lakukan analisis deskriptif dari data di tabel soal pertama. Itu tabel teknologi ya. Kita mau lakuin analisis deskriptif di tabel yang ini. Analisis deskriptif itu isinya macam-macam, banyak banget. Bisa dia median, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, terus habis itu keterangan kolomnya, keterangan barisnya. Pokoknya banyak banget yang bisa kita lakuin di analisis deskriptif itu. Pertama, mungkin kita bisa pakai fungsi summary, kemudian data underscore tabel teknologi. Nah, karena kita mau lakuin analisis di tabel yang pertama, jadi kita pakai tabel teknologi. Kemudian kalau udah dirasa cukup, kita enter aja. Nah, di sini dijelasin secara lengkap per kolomnya isinya itu ada apa aja. Jadi ada nilai minimumnya, ada nilai maksimumnya, kemudian ada frekuensinya, ada mediannya, ada rata-ratanya. Kemudian dia juga isinya huruf gitu, ada karakternya, keterangannya, apakah dia angka apakah dia huruf, kemudian ada panjang barisnya, semuanya tercantum di sini. Kalau untuk summary, jadi summary itu fungsi yang isinya itu analisis deskriptif yang cukup banyak gitu. Jadi dia udah langsung dikelompokkan, bukannya diperinciin lagi dulu. Kalau untuk fungsi perinciannya sendiri, mungkin yang pertama itu kita bisa pakai dim untuk tahu jumlah baris dan kolom. Ada satu tabelnya. Nah, coba kita running aja. Nah, untuk dim itu di sini tertampil ada 2200 baris dengan 12 kolom. Jadi untuk dim itu untuk kategori pengklasifikasian di bagian baris dan kolom. Kalau untuk terperincinya lagi, untuk berapa jumlah, misalnya jumlah nilai minimum atau median di per kolomnya, kita bisa pakai fungsi. Contoh, kita bisa pakai fungsi kemudian kurung, setelah itu data underscore tabelnya, kemudian kita bisa pakai logo ini. Setelah itu kita pilih data yang mau kita pakai gitu ya, untuk tahu nilai rata-ratanya. Mungkin di sini kita pakai data temperatur aja. Kalau udah koma, kemudian rm sama dengan true. Nah, kalau udah kita enter. Jadi kelihatan di sini tertampil kalau dari tabel temperatur itu ada 25,61. Itu untuk di kolom temperatur. Bisa juga untuk ngecek nilai minimumnya, sama aja, kurang lebih kayak gini isinya. Kita di sini mau ganti, nggak mau temperatur gitu ya, mau yang lain bisa, pH contohnya. Kemudian kita running aja. Kemudian di sini tertampil kalau nilai minimum di kolom pH itu 3,5. Kemudian juga bisa misalnya nilai maksimum, sama aja isinya.
PH aja, gak apa-apa, enter. Sini kelihatan kalau nilai maksimumnya itu ada di 9,9. Kemudian contoh analisis deskriptif lain, kita bisa pakai fungsi str untuk penjelasan mengenai karakteristik dari kolomnya ini, itu termasuknya kategorinya kolom apa. Data underscore tabel teknologi. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya ada 2200 baris, 2200 data dengan 12 kolom. Kemudian di sini juga dijelasin kalau nitrogen, fosforus, potasium itu masuknya integer atau data yang isinya angka tapi angkanya itu bilangan bulat. Kemudian untuk fosforus, potasium, untuk temperatur, humidity, pH, rainfall itu isinya numerik atau data yang bukan bilangan bulat. Jadi data angka tapi angkanya itu desimal. Kemudian untuk label, kategori temperatur dan seterusnya itu termasuk karakter, jadi dia itu isinya huruf. Kurang lebih untuk analisis deskriptif di tabel teknologi isinya itu seperti itu. Lanjutnya terakhir itu kita bisa buat kolom baru dengan mengubah data numerik menjadi data kategorik tersebut ke dalam R. Karena kita mau ubah data numerik jadi kategorik itu sama aja kayak yang di SQL tadi ya, udah kita bikin. So, langsung aja bisa kita pakai data underscore tabel apa yang mau kita ubah. Kita coba pakai tabel teknologi 2. Kemudian nah di sini nama kolom yang mau kita pakai, mau tambahin nama kolom baru. Nah, kita namain aja kategori underscore pH. Nah, bisa sama ya namanya. Kemudian kita pakai fungsi if else. Setelah itu kita isi lagi data underscore tabel teknologinya. Nah, di sini baru kita cantumin nama kolomnya yang mau kita tambahin. Kemudian tinggal masukin aja keterangannya, isinya kalau dia kurang dari 7 itu masuknya kosong. Koma. Kemudian kalau dia if else lagi ya, ini kita copy aja nggak apa-apa. Kalau dia lebih dari 7 itu kalau dia lebih dari 7 itu dia masuknya basah. Kemudian dengan keterangan juga udah otomatis ya netral. Setelah itu kalau dirasa udah oke, kalau dirasa udah komplit fungsinya, kita bisa pakai fungsi head untuk tahu 6 baris pertama nanti yang akan muncul di kolom barunya. Nah, ini kita coba kita running dulu, kemudian kita tampilkan hasil 6 baris pertama. Oke, untuk tabel 6 baris pertama udah masuk kategorinya. Jadi di sini bener ya, karena nilai pH-nya itu 6, 6, 6, 5 gitu.
Jadi di kategori pH-nya itu asam. Karena di sini tabelnya itu isinya desimal, nggak ada angka bulat 7, jadi tidak ada kategori untuk netral. Selanjutnya kita juga bisa pakai summary juga untuk nampilin ringkasan dari datasetnya. Ini sama aja kurang lebih, data underscore tampilan teknologi 2, enter aja. Ini kurang lebih kayak penjelasan analisis deskriptif tadi ya. Boleh kita lakuin nomor 2, isinya nilai minimum, maksimum, kemudian ada keterangan. Panjang baris ada 200 karena isi tabelnya itu tadi diambil dari tabel 100 sampai 200 ya. Kemudian untuk keseluruhan itu kita bisa pakai fungsi tabel, kemudian data underscore tampil teknologi. Running aja. Ya maaf, apa kurang kategori pH. Sebentar. Nah, ada delay. Ya, kita running aja fungsi yang ini. Tadi ada sedikit error. Ini nih error ini. Memang. Nah, di sini kelihatan ada berapa jumlah baris yang asam, terus kemudian ada berapa jumlah baris yang basa. Di sini tertulis ada 136 yang asam, kemudian ada 64 data yang basa. Kurang lebih seperti itu isinya. Karena ini itu angkanya desimal semua, balik lagi, jadi nggak ada data yang netral karena nggak ada bilangan bulat 7. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk penambahan kolom lainnya 2 dan 3 sudah selesai. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Tadi yang error. Ini untuk nomor 1, ini nomor 2. 1 maksudnya 2A, kemudian analisis deskriptif untuk 2B, isinya setelah itu terakhir 2C, itu kita bikin kolom baru untuk kategori pH. Ini kategori pH kurang lebih seperti itu. Mungkin segitu aja video pengerjaan UAS saya. Mungkin masih banyak salah-salah dalam penggunaan fungsinya, atau mungkin masih banyak salah-salah dalam penjelasan fungsinya. Saya mohon maaf Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.